Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang pertemuan dua huruf yang sukun ya. Jadi ada dua huruf yang dalam keadaan sukun bertemu dalam satu kata maupun dalam dua kata ya. Pada dasarnya jika ada dua huruf yang sukun bertemu ya dalam satu kata ataupun dua kata itu tidak semuanya bisa ya. Ada syarat yang harus dipenuhi. Karena orang Arab tidak menggabungkan antara dua sukun. Ya, beda dengan kita orang-orang bahasa Indonesia ya. Ada konsonan dengan konsonan itu. Kalau orang Arab dia bisa menggabungkan dalam keadaan tertentu saja. Ya, seperti misalnya kemarin kita bahas ya. Kalau dalam satu kata syaratnya sukun yang pertama harus huruf mad ya. Sukun yang pertama harus huruf mad. Ya. Kalau tidak, maka tidak bisa. Ya. Itu syarat pertama. Kemudian sukun yang kedua, ya. Sukun yang kedua itu juga apa? Bukan sukun yang asli. Sukun yang kedua bukan sukun asli. Ya, itu juga bisa terjadi ya. Yang jelas syarat pertama, yang sukun pertama, huruf pertama harus huruf mad. Ya, contohnya ada di sini. Ad-dallin ya. Untuk contoh yang kedua yang huruf keduanya bukan sukun asli ya. Al-hisab ya. Al-hisab seperti itu. Mim ba'd. Mim ba'd ya. Ini sukun kedua bukan sukun yang asli. Ini kan ada dua sukun ya. Ya. Contoh ini. Sukun lain dengan sukunnya dal. Ya. Tapi dal ini dia bukan aslinya sukun. Dia aslinya adalah kasroh, ya. Kasrotain. Ketika dia diwakafkan maka menjadi sukun. Nah di sini boleh. Al-Qadr. Ya. Aslinya adalah Lailatul Qadri. As-Suh. Ya. Ini juga bukan asli sukun. Tapi karena dia mau diwakafkan sehingga menjadi sukun. Nah jika seperti ini, yaitu huruf yang kedua sukunnya bukan sukun asli maka dibolehkan. Ya. Ini pertemuan dua sukun dalam satu kata. Ya. Kemudian juga sudah kita bahas pertemuan dua huruf yang sukun dalam dua kata. Ya. Ini juga sama, ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah menghilangkan sukun yang pertama. Ya. Huruf sukun pertama itu dihilangkan, dihapus. Ini biasanya terjadi pada huruf mad. Ya. Kalau sukun pertamanya itu huruf mad, maka huruf madnya itu dihilangkan. Ya. Contoh pada kata waqala alhamdulillah ya. Waqala ya ini huruf mad, ada alif di situ. Setelahnya ada sukun lam ini. Maka di sini tidak boleh dipanjangkan huruf madnya. Tidak boleh dibaca waqala alhamdulillah, tidak demikian. Waqala alhamdulillah ya, dihilangkan huruf madnya. Wa idh qalu dengan Allahumma. Kalau disambung digabungkan wa idh qalullahum seperti itu ya. Jadi huruf madnya dihilangkan.
Atau dengan cara yang kedua, ya, bisa aja itu digabungkan dua sukun dalam dua kata dengan syarat sukun yang pertama harus dihidupin. Tidak perlu dihilangkan, tapi apa? Dihidupkan. Jadi dikasih harokat. Ya. Tahu ya beda yang pertama dan kedua. Kalau yang pertama itu dihilangkan, sukun yang pertama. Kalau yang kedua tidak perlu dihilangkan, tapi cukup diberi harokat. Ya. Yang penting jangan sampai sukun itu ada dua sukun. Ya. Karena kaidahnya tidak boleh ada dua huruf sukun yang bertemu dalam dua kata. Itu kaidahnya. Ya. La tajma'ul arabu bainal harfaini as-sakinain. Orang Arab tidak menggabungkan dua huruf yang sukun dalam dua kata. Ya. Harus ada syarat. Ya. Syaratnya kayak tadi, yang pertama adalah menghilangkan sukun pertama, dan yang kedua adalah memberi harokat sukun yang pertama dengan harokat. Baik fathah, seperti minallah. Ini aslinya kan sukun, min sama Allah. Ya. Diberi harokat fathah, nunnya. Minallah. Kutiba alaikumul qital. Kutiba alaikumus siyam. Aslinya adalah kutiba alaikum sama as-siyam atau al-qital. Ya. As-siyam. Di sini sukun yang pertama yaitu mim, alaikum, diberi harokat dhammah. Alaikumus siyam. Qulillahum. Aslinya adalah kul dengan Allahumma. Ketika digabungkan, maka sukun yang pertama harus dikasih harokat, yang tepat adalah dengan kasrah. Qulillahum dan seterusnya. Ya, jadi ringkasannya, ya di sini ada ringkasan. As-sakinani al-multaqiyan. Ada dua huruf sukun yang bertemu. Pertama, ya, fi kalimatin wahidah jaizun fi halatain. Jadi apabila terjadi pada satu kata, ya, dalam satu kata dua sukun tersebut ada dalam satu kata, ada di situ ada mengandung dua huruf sukun yang bertemu satu sama lain. Ya. Ini dibolehkan dengan syarat tadi ya. Pertama apa? Yang pertama adalah huruf mad. Ya, sukun yang pertama harus huruf mad. Kemudian yang kedua, ya, sukun pertama bisa aja bukan huruf mad, tapi dengan syarat yang sukun yang kedua, ya, bukan sukun asli. Ya, itu jadi dibolehkan dalam dua keadaan tadi. Yang pertama, ya, sukun yang pertama huruf mad, ya, atau yang kedua, sukun yang kedua itu bukan sukun asli, tapi sukun karena mau waqaf. Contohnya kayak tadi mim ba'di, itu boleh. Ini dalam satu kata. Adapun jika dalam dua kata, fi kalimataini ghairu jaizin wa yatakhallasu minal iltiqa'ihima bi isqatil awwali lafdhan in kana harfumat. Jadi apabila dua huruf sukun bertemu dalam dua kata, ini pada dasarnya tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Bagaimana caranya supaya bisa dibolehkan? Ya, dengan pertama, ya, menghilangkan sukun yang pertama jika berupa huruf mad. Ya, jika huruf sukun yang pertama itu huruf mad, maka dihilangkan, dihapus, tidak dibaca mad. Ya, seperti kayak tadi ya. Waqala dengan alhamdulillah dibacanya waqala alhamdulillah. Qalu apalagi tadi? Ini. Wa idh qalu Allahumma. Wa idh qalu, di situ ada huruf mad. Maka huruf madnya dihilangkan. Wa idh qalu Allahum. Ini cara yang pertama, ya. Atau dengan yang kedua, menghidupkan, jadi tidak perlu dihilangkan huruf sukun yang pertama, tapi dihidupi, ya, sukunnya diubah menjadi harokat, diberi harokat. Jadi harokatnya bukan harokat asli ya, tapi harokatnya karena harokat apa? Karena dia mau dibaca dengan huruf setelahnya, ya, karena dia mau diwasol. Jadi ada
Kalau mau diwakaf ada namanya sukun arid, ya. Ketika diwakaf ada namanya sukun arid. Kalau diwasol ada namanya ya, harokat arid. Ya, harokat arid. Harokat yang dia diberi harokat karena mau diwasolkan, mau disambungkan. Pada dasarnya dia itu sukun, tapi karena mau disambungkan sehingga dia diberi harokat. Jadi harokatnya bukan harokat asli. Ya, bisa dipahami insya Allah? Ada pertanyaan? Yang ini sudah paham belum? Kalau belum saya ulangi lagi. Prakteknya Sudah udah Ustaz. kenapa? Prakteknya udah, cuman memang kalau belajar teori agak ini. Iya. Iya sih memang ya. Ya, agak rumit ya. Iya. Terus Iya. Ustaz, makna dari arid itu sendiri apa Ustaz? Arid itu karena keadaan lah. Ya, jadi dia arid karena dia dihadapkan pada kondisi tertentu yang memaksa dia itu menjadi berharokat atau dia sukun. Arid namanya arid. Baik Ustaz. Ya, bisa diartikan seperti itu ya. Jadi dia sukun arid, sukun karena keadaan. Ya, berarti itu artinya dia aslinya bukan sukun. Ya, tapi karena dia disukun karena mau wakof. Ya, namanya ada mat arid lis sukun. Ya. Baik, lanjutkan ke berikutnya, pembahasan berikutnya yaitu tentang al-idghamun naqis. Idgham yang kurang sempurna atau idgham yang kurang. Ya, naqis itu artinya kurang. Huwa idghamu harfi qawiyyin as-sifat, harfi qawiyyi sifati bi harfi adhafi minhu, bi harfi adhafi minhu, bihaitsu tabqa as-sifatul qawiyyah dhahirah. Idgham naqis itu adalah idgham mengidghamnya huruf yang kuat kepada huruf yang lebih lemah, di mana ada sebagian sifat daripada huruf yang kuat itu masih muncul, ya, masih ada pada huruf yang diidghamkan kepadanya, ya. Itu arti idgham naqis. Karena arti idgham secara bahasa sudah pernah kita bahas ya. Jadi memasukkan huruf yang satu ke huruf yang berikutnya ya. Ada dua huruf bertemu, huruf yang pertama digabungkan atau dimasukkan ke dalam huruf yang berikutnya. Itu arti daripada idgham secara bahasa. Secara istilah ya. Ya, seperti itu. Nah, idgham dibagi menjadi dua macam. Dibagi menjadi dua macam berdasarkan ya keadaan huruf yang diidghamkan itu. Pertama adalah idgham kamil. Idgham kamil itu jika huruf yang pertama ini benar-benar dia hilang, ya, masuk ke dalam huruf kedua. Benar-benar melebur menjadi satu huruf ya. Itu namanya idgham kamil ya. Contohnya seperti idghamnya nun ke ro ya. Idghamnya nun ke ro. Min sama rabbihim. Ya. Di sini ada dua huruf kan ya. Pertama nun, nunnya sukun, kemudian ketemu dengan ro ya. Ini nun diidghamkan ke ro. Namun nun ini benar-benar dia itu masuk ke ro secara sempurna ya. Secara utuh. Sehingga hilang dia, tidak min rabbihim lagi tapi mir rabbihim tanpa dengung. Mir rabbihim seperti itu. Seakan-akan jadi dia seperti ini bacanya ya. Ya. Kalau membacanya seperti ini seakan-akan mir rabbihim. Hilang nunnya. Ini idgham kamil ya, yang pertama. Yang kedua adalah idgham naqis ya. Di mana idgham naqis itu adalah huruf sifat ada apa? Huruf idgham yang mau diidghamkan itu masih ada
sebagian sifatnya. Jadi dia diidghamkan tidak secara sempurna. Karena sebagian sifatnya itu masih ada, masih utuh. Ya. Ini biasanya terjadi kalau huruf yang mau diidghamkan itu lebih kuat sifatnya, ya. Lebih kuat sifatnya dibandingkan dengan huruf yang berikutnya. Ya, contoh ya, supaya lebih gampang lagi, contoh ya. Contohnya adalah di sini idghamnya to ke ta itu ya. Idghamnya huruf to ke ta pada kata ahadtu. Ahadtu. Ya, to lebih kuat dibandingkan ta ya. To adalah huruf yang paling kuat karena sifatnya kuat. Di situ ada idbaq, ada jahar, ada syiddah, ada qalqalah, ada isti'la ya. Semuanya itu mengandung sifat kuat. Sementara ta dia jauh lebih lemah. Karena ta dia itu pertama dia punya sifat hamas ya, hamas termasuk lemah. Kemudian dia punya sifat istifal, dia punya sifat infitah, yang semuanya adalah sifat lemah. Sehingga ketika ada to huruf yang kuat diidghamkan ke ta, itu tidak semuanya, tidak ikut masuk ke ta ya. Tapi apa? Ada sifat to yang masih tersisa. Ya, tapi dia tetap diidghamkan. Kenapa diidghamkan? Karena to sama ta itu satu makhraj. To sama ta itu satu makhraj. Aturan kalau satu makhraj maka di situ bisa terjadi idgham. Ya, jadi jika ada dua huruf satu makhraj ya ada kemungkinan bisa terjadi idgham, itu besar sekali kemungkinannya. Ya, untuk memudahkan pengucapan. Nah, di sini huruf to lebih kuat dibandingkan ta ya, sehingga di situ ketika diidghamkan, idghamnya tidak sempurna. Masih ada sifat to yang tersisa. Ya. Lantas bagaimana apa ciri idghamnya to ke ta itu? Cirinya dia diidghamkan karena to-nya itu kan sukun, harusnya dikolkolahkan. Aturan kalau dia diidharkan ya tidak dibaca idgham bacanya kan ahatu ya. Ahatu ya seperti itu. Itu bacaan idhar. Tapi orang Arab tidak membaca demikian. Itu berat ya. Itu susah pengucapan seperti itu. Ahatu coba. Ahatu basata itu kan berat ya. Farratum. Farratu. Pertama harus mengkolkolahkan huruf to, yang berikutnya mengucapkan huruf ta yang sama makhrajnya itu. Itu kan berat ya di lisan. Sehingga di sini orang Arab itu mengidghamkan to ke ta. Tapi karena to itu dia punya sifat yang jauh lebih kuat, idghamnya tidak sempurna gitu. Jadi masih ada sifat yang dia tersisa. Qalqalah oke hilang. Sifat qalqalahnya ketika diidghamkan itu hilang. Jadi bacanya bukan ahadtu tapi ahadtu ya seperti itu. Ahadtu perhatikan. Tapi juga tidak boleh diidghamkan secara sempurna ke huruf ta ya. Ahadtu basatta itu salah. Farrattum farrattu benar-benar dia itu kata tidak boleh juga ya. Jadi dia harus ada sifat to yang tersisa yaitu sifat idbaq ya. Idbaq dan sifat isti'la. Itu masih tersisa ya. Nah, bagaimana cara prakteknya? Ya, prakteknya adalah kita mau mengucapkan huruf ta tapi tidak jadi. Yang keluar adalah huruf ta, gitu aja prakteknya ya. Jadi seakan-akan kita mengucapkan huruf ta pada mulanya. Ahad tu ya, tapi setelah itu berubah menjadi ta ya. Basat ta ya. Farratum farrattu ya. Bisa membedakan enggak? Ini kadang dilewatkan oleh sebagian kaum muslimin ini. Terus terang banyak yang orang baca itu apa? Dalam kesalahan, pertama kesalahan mengkolkolahkan to. Ahadtu itu salah ya. Atau yang kedua, dia memasukkan to langsung ke ta ya. Ahadtu ya. Basatta farrattum farrattu itu keliru juga ya. Idghamnya tidak sempurna demikian, tapi dia idghamnya naqis. Idghamnya apa? Naqis. Kenapa naqis? Karena to itu lebih kuat dibandingkan dengan huruf ta ya. Aturannya kalau yang kuat tidak boleh diidghamkan secara full kepada yang lebih lemah ya.
harus ada sisa sifat yang dia tersisa. Yaitu sifat yang tersisa adalah sifat apa? Idbaq. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi prakteknya ketika mengucapkan huruf to tapi tidak jadi, yang keluar adalah huruf ta. Ahadtu, basalta, farradtum, farradtu, ya, seperti itu. Contoh yang kedua, ya, idghamnya qaf ke kaf. Idghamnya qaf ke kaf yaitu pada di satu tempat ya, di surat Al-Mursalat, alam nakhluqukum, ya. Alam nakhluqukum. Di sini ada qaf, setelahnya huruf kaf. Qaf secara sifat lebih kuat dibandingkan kaf, ya, karena qaf dia punya qalqalah. Juga punya sifat isti'la. Ya, juga jahar. Sementara kaf, ya, dia tidak punya qalqalah. Tidak punya sifat isti'la tapi dia istifal. Dan dia juga hams sama seperti tak, ya, ada hembusan nafas ka ya, sehingga semuanya itu sifatnya lemah. Aturannya seperti tadi, huruf yang kuat tidak boleh diidghamkan secara full, secara sempurna ke dalam huruf yang lebih lemah. Sehingga ketika ada huruf qaf ketemu dengan kaf, ya, pada satu kata contoh ini ya, alam nakhluqukum, di sini qafnya pertama tidak boleh, dia harus diidghamkan, sepakat ya, diidghamkan. Tapi idghamnya tidak sempurna. Karena dia diidghamkan berarti dia tidak diqalqalahkan. Ya. Karena idgham itu menghalangi qalqalah, ya. Idgham itu apa? Menghalangi atau menghilangkan qalqalah. Arti qalqalah berarti kan dia mengidharkan dia. Membaca idhar itu qalqalah. Tapi di sini berlaku idgham. Idgham adalah lawannya idhar, ya. Jadi qalqalahnya hilang ketika diidghamkan. Jadi tidak boleh dibaca alam nakhluqukum, nakhluqukum, itu keliru ya. Di sini qafnya harus diidghamkan ke kaf. Namun di sini idghamnya idgham naqis ya. Idgham apa? Naqis. Bagi sebagian riwayat ya. Jadi dibacanya alam nakhluqukum. Tekniknya seperti tadi itu. Mau membaca qaf tapi tidak jadi, yang keluar adalah kaf. Ya. Namun ingat, untuk riwayat Hafs ya, itu kita bacanya adalah idgham sempurna ya. Jadi benar-benar qafnya itu dimasukkan ke kaf ya, sehingga di sini diberi tanda tasydid di pada kafnya itu kalau kelihatan ya. Sebentar saya perbesar. Ini kalau diperbesar kan ada tasydid ini ya. Dikasih tasydid. Ini menunjukkan bahwasanya huruf qafnya itu benar-benar masuk ke kaf secara sempurna ya. Coba perhatikan yang di contoh pertama nih. Di sini pada tanya kan tidak ada tasydid ya. Ya, tidak ada tasydid. Ini menunjukkan bahwa dia itu tidak sempurna idghamnya. Tapi yang ini untuk riwayat Hafs untuk contoh ini dia dibacanya sempurna ya. Alam nakhluqukum, nakhluqukum. Jadi qafnya seakan-akan hilang. Jadi ini bacanya seperti ini. Alam nakhluqukum. Ya. Kurang lam ya. Nakhluqukum. Ya. Jadi seakan-akan qafnya itu apa? Hilang ya. Tapi dalam cara tulisan harus ada, huruf qafnya harus ada. Cuma baca ketika membaca itu qafnya itu dihilangkan. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini mengenai idgham naqis. Barangkali ini aja dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu bikum.